Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Hafiz Sanjani, NIM 415190203. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul sistem operasi dari modul 9 sampai modul 11. Modul 9, manajemen memori. Memori, pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Manajemen memori, suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka. Membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Penting untuk memproses dan fasilitas masukan keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Manajemen memori juga sebagai salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Tanda pengenal untuk pencarian letak memori adalah alamat lintasan atau track sektor pada disk. Memori kerja, tugas utamanya adalah menampung pekerjaan itu pada saat sebelum dan sesudah pekerjaan itu dilaksanakan oleh prosesor dan menampung berbagai hal yang diperlukan prosesor. Contohnya sistem operasi, sistem bahasa, dan catatan. Memori kerja ada dua jenis. Memori kerja untuk memori tetap, yaitu ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Dan yang terakhir memori kerja untuk memori bebas, yaitu RAM. Memori dukung. Untuk mendukung memori kerja, umumnya berbentuk disk, sehingga berlaku juga asas pemuktahiran. Setiap track dan sektor dapat menyimpan sejumlah byte dari memori kerja. Memori kerja dicapai melalui alamat memori dan register data memori. Dan untuk mencapai informasi di memori dukung, isinya harus dipindahkan dulu ke memori kerja, memori kedukung atau memori semu, atau juga virtual memory. Contoh dari memori dukung, floppy, hard disk, dan CD. Alamat memori mutlak atau alamat fisik. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Maka disebutlah alamat fisik dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak atau nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Alamat memori relatif atau alamat logika. Alamat memori yang digunakan oleh program berurutan. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2 dan 3. Dan untuk 1, informasi jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal juga dengan alamat memori logika. DMA atau Direct Memory Access. DMA adalah akses memori langsung, melakukan pemindahan informasi dari dan ke memori kerja tanpa campur tangan langsung dari prosesor. Prosesor hanya diinterupsi saat akses tersebut dimulai dan selesai. Konsep dasar manajemen memori pada sistem operasi yaitu meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin dan transfer data dari memori.
Manajemen memori pematisian statis dengan proses tanpa swapping itu pada dasarnya terdiri atas dua, yaitu monoprogramming, yaitu manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Dan multiprogramming, dan dilakukan dengan pematisian statis, yaitu memori dibagi menjadi beberapa jumlah partisi tetap. Strategi penempatan program ke partisi ada dua jenis. Strategi satu antrian untuk setiap partisi atau banyak antrian untuk seluruh partisi, yaitu proses ditempatkan ke partisi paling kecil yang dapat memuatnya, dan satu antrian untuk seluruh partisi, yaitu proses-proses diantrikan di suatu antrian tunggal untuk semua partisi. Proses segera ditempatkan di partisi bebas paling kecil yang dapat memuat. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Memori perlu dikelola sebaik-baiknya agar 1. Utilitas CPU meningkat. 2. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Tercapainya efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. 4. Transfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Yang kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dapat dipakai. 6. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 7. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Dan yang terakhir, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Isi memori, instruksi eksekusi yang umum. Contohnya, pertama, mengambil instruksi dari memori. Instruksi dikodekan dan mungkin mengambil operan dari memori. Setelah instruksi dieksekusi pada operan, hasilnya ada yang dikirim kembali ke memori. Komponen memori. 1. Sistem bahasa pemrograman translator tergantung pada program yang digunakan dan memiliki runtime subroutine yang mengatur program dari bahasa pemrogramannya untuk melakukan translator. 2. Sistem utilitas merupakan bagian dari sistem operasi komputer. Biasanya berbentuk berkas dalam memori arsip. 3. Sistem operasi terdiri dari inti. Kernel nucleus adalah sistem operasi yang menetapkan dalam memori kerja. Contohnya adalah pada saat boot atau booting atau bootstrap. 4. Sistem operasi program diletakkan dalam memori, maka banyak kegiatan yang juga terletak dalam memori. 5. Pengendali alat terdiri dari penggerak alat atau device, kontrol dan pelaksana atau device, driver yang berbentuk program, dan menempati ruang memori tertentu. 6. Berkas pemakai terdiri dari berkas program dan berkas data. Modul 11. Virtual Memory. Virtual Memory adalah memori sementara yang digunakan komputer untuk menjalankan berbagai program aplikasi ataupun menyimpan data yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori yang telah tersedia, atau memori fisik seperti RAM. Program ataupun data yang tidak dimuat dimasukkan pada memori asli atau RAM. Akan disimpan ke dalam sebuah pegging file. Pegging file itu sendiri hanyalah data yang disimpan sementara atau bisa disebut dengan swap. Manfaat virtual memory: berkurangnya I/O yang dibutuhkan, lalu lintas I/O menjadi rendah. Misal, untuk program butuh membaca dari disk dan masukkan dalam memori setiap kali diakses. Berkurangnya memori yang dibutuhkan atau space menjadi luasa. Contoh, untuk program 10 MB tidak seluruh bagian dimasukkan dalam
Virtual memory dapat diimplementasikan melalui demand pegging dan demand segmentation. Demand pegging umumnya basis virtual memory adalah pegging. Demand atau sesuai dengan kebutuhan. Ambil atau bawa peg ke memori hanya jika diperlukan. Umumnya program memerlukan patch sedikit atau one by one. List I/O dan list memory atau more user dan transfer cepat atau faster response. Patch dibutuhkan pada saat eksekusi proses dan terjadi referensi logical address ke peg tersebut. Invalid reference abort dan not in memory bring to memory. Patch table menyimpan daftar patch frame yang telah dialokasikan untuk proses tersebut. Transfer patch memory ke continuous disk space. Konsep virtual memory. Pemisahan antara user logical memory atau virtual dengan physical memory. Hanya sebagian kecil dari program yang harus berada di memori untuk eksekusi. Terdapat mekanisme untuk melakukan alokasi dan dialokasi patch atau swapped out dan in sesuai dengan kebutuhan atau referensi program. Terdapat bagian dari disk menyimpan sisa patch atau program yang sedang dijalankan di memori. Kriteria virtual memory. Hardware harus mendukung pegging dan segmentasi operasi. Harus terdapat software untuk mengatur pemindahan patch atau segmen antara memori sekunder dan memori utama. Prinsip dari memori virtual adalah bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama, tapi tidak akan pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem yang tidak menggunakan memori virtual. Memori yang terdapat pada komputer dibagi menjadi dua, yaitu hard disk digunakan untuk menyimpan data permanen dan yang kedua RAM digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Ketika menjalankan sebuah program, terkadang user sering diberi peringatan memory is low. Hal ini terjadi karena komputer kekurangan memori untuk menjalankan suatu program. Hal ini terjadi ketika komputer ingin menjalankan program yang memerlukan memori penyimpanan yang besar. Jadi, virtual memory adalah suatu fitur yang dimiliki oleh sistem operasi di mana memori sekunder atau hard disk seolah-olah sebagai memori utama atau RAM. Di dalam sebuah sistem komputer, sistem ini beroperasi dengan cara memindahkan beberapa kode yang tidak dibutuhkan ke sebuah berkas dalam hard drive. RAM yang awalnya berukuran 2 GB karena ada virtual memory akan terlibat menjadi 4 GB. Virtual memory di Windows. Pada komputer kita, jumlah memori yang tersedia adalah jumlah antara memori fisik atau RAM dengan virtual memory. Virtual memory adalah sebuah porsi pada hard disk yang diset menyerupai RAM oleh sistem. Virtual memory merupakan ruang penyimpanan sementara yang digunakan untuk menjalankan program yang membutuhkan memori yang lebih besar dari memori fisik. Virtual memory berupa file yang bernama patch file size yang diset hidden oleh Windows. Hal ini disebut pegging file yang digunakan untuk menampung program dan data yang tidak cukup di memori fisik. Virtual memory lebih lambat daripada memori fisik dan penggunaan yang terlalu banyak dapat menurunkan kinerja sistem. Sehubungan dengan itu, Windows memindahkan proses yang tidak terlalu sering ke virtual memory
dan membiarkan proses yang sering digunakan di memori fisik. Jadi ini sangatlah efisien. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file atau pegging file. Virtual memory digunakan pada saat operating system kehabisan memori, di mana operating system akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Hal ini mengosongkan atau membebaskan beberapa ruang kosong pada memori untuk aplikasi yang akan digunakan selanjutnya. Dalam sistem pegging, jika sebuah ruang diperlukan untuk proses dan halaman yang bersangkutan tidak sedang digunakan, maka halaman dari proses akan mengalami pegged out atau disimpan ke dalam disk, atau swap out. Memori akan kosong untuk halaman aktif yang lain. Halaman yang dipindah dari disk ke memori ketika diperlukan dinamakan pegged in, atau dikembalikan ke memori, atau swap in. Ketika sebuah item dapat mengalami pegging, maka item tersebut termasuk dalam item yang menempati ruang virtual, yang diakses dengan alamat virtual dan ruangan yang ada dialokasikan untuk informasi pemetaan. Sistem operasi mengalokasikan alamat dari item tersebut hanya ketika item tersebut mengalami pegging in. Teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seorang programmer ketika besar data dan pemrogramannya melampaui kapasitas memori utama. Sebuah multiprogramming dapat mengimplementasikan teknik memori virtual sehingga sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Contohnya, 10 program dengan ukuran 2 MB dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Tiap program dialokasikan 256 byte dan bagian-bagian proses atau swap in masuk ke dalam memori fisik begitu diperlukan dan keluar atau swap out jika sedang tidak diperlukan. Priority allocation menggunakan skema alokasi yang proporsional dengan mengedepankan penggunaan prioritas dibandingkan dengan ukuran. Contoh, jika proses PD generate sebagai patch fault, pilih salah satu replacement frame. Pilih replacement frame dari proses dengan prioritas terendah. Tracing. Jika suatu proses tidak mempunyai patch yang cukup, tingkat patch fault menjadi tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem operasi meningkatkan multiprogramming. Utilisasi CPU meningkat sejalan dengan bertambahnya multiprogramming. Proses lain ditambahkan dalam sistem. Tracing adalah suatu proses yang sibuk melakukan swap back in dan out. Model lokalitas adalah proses pemindahan dari satu lokasi ke lokasi lain dan terjadi overlap lokalitas. Mengapa tracing terjadi? Karena ukuran lokalitas lebih besar dari ukuran memori. Modul 11. Input-output hardware. I/O merupakan suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui kabel atau udara. I/O sendiri cukup penting karena I/O device menjadikan komputer sangat bermanfaat bagi manusia. Perangkat I/O secara kasar dapat dikategorikan sebagai penyimpanan komunikasi antar muka pengguna dan lainnya. Perangkat berkomunikasi dengan komputer melalui sinyal yang dikirim melalui kabel atau melalui udara. Perangkat terhubung dengan komputer melalui port, misalnya port serial atau paralel. Satu set kabel yang umum menghubungkan beberapa perangkat disebut bus.
Fungsi manajemen perangkat I/O menyediakan interface ke pemakai, mengirimkan perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Hard disk, cakram Blu-ray, dan USB stick adalah perangkat blok umum. Menangani interupsi perangkat I/O, menangani kesalahan pada perangkat I/O. Perangkat I/O dapat dibagi menjadi dua kategori, perangkat blok dan perangkat karakter. Jenis-jenis perangkat I/O. Terdapat beberapa jenis perangkat I/O, diantaranya perangkat transmisi, yaitu network card dan modem. Perangkat penyimpanan, contohnya disk dan tab. Perangkat antarmuka dengan pengguna, contohnya screen, keyboard, dan mouse. Tugas dari sistem kontrol I/O menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpanan sekunder. Menyiapkan berkas penggunaan input atau output telah selesai. Memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. Mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Tujuan software I/O. 1. Tidak bergantung pada device yang digunakan. 2. Penamaan file berkas adalah string atau integer dan harus sederhana. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. 4. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok. 5. Beberapa perangkat bisa digunakan bersama seperti disk. Namun, ada juga perangkat yang hanya satu pemakai. Kesalahan pada I/O komputer. Pesan kesalahan I/O pada komputer adalah singkatan dari input dan output yang mengacu pada komponen dalam sistem komputer Anda, di mana Anda melakukan koneksi antara komputer Anda ke komponen eksternal yang memungkinkan pertukaran data antara dua peralatan. Kesalahan perangkat I/O berarti ketika komputer Anda tidak benar bereaksi ketika membaca data, menginstal program, atau bahkan ketika Anda menyalin data dari CD DVD ke drive. Kesalahan ini lebih mungkin ketika Anda mencoba untuk mentransfer data dari CD Anda dan tidak dapat diproses, karena sistem tidak mengenali perangkat CD. Prinsip perangkat keras I/O. Mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Non-addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya terminals, line printer, punch card, network interface, pita kertas, dan mouse. Manajemen perangkat I/O mempunyai Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi, diantaranya mengirimkan perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan, menangani interupsi perangkat I/O, menangani kesalahan pada perangkat I/O, menyediakan interface ke pemakai. Dan yang terakhir, perangkat I/O dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perangkat blok dan perangkat karakter. I/O device, perangkat keras komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer. Yang termasuk perangkat input adalah keyboard, mouse, webcam, barcode scanner, dan mikrofon. Komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari peralatan proses komputer. Yang termasuk perangkat output adalah monitor, printer, speaker, proyektor, dan network card. Mengatasi kesalahan perangkat I/O. I/O error handling atau penanganan kesalahan I/O. Penanganan kesalahan I/O. Error pemrograman. Kesalahan disebabkan pemrograman. Misalnya request sektor yang tidak ada. Penanganannya adalah
Pembentukan program untuk komersial software. Batalkan operasi dan berharap tidak akan terjadi lagi. Error checksum transient. Kesalahan disebabkan adanya debu di antara head dan permukaan disk. Penanganannya adalah lakukan operasi berulang-ulang dan menandai sektor yang rusak. Error checksum permanen. Kesalahan disebabkan kerusakan disk. Misalnya harus dibuat daftar blok-blok buruk agar data tidak ditulisi di blok-blok buruk. Error kesalahannya ditanggulangi dengan mengkalibrasi disk supaya berfungsi kembali. Misalnya dengan harusnya ke silinder 6 ternyata ke silinder 7. Penanganannya kalibrasi ulang. Error controller. Kesalahan ini ditanggulangi dengan menukar pengendali yang salah dengan pengendali yang baru. Misalnya controller menolak perintah akses. Penanganannya adalah mereset komputer. Track at time caching. Controller mempunyai memori untuk menyimpan informasi track di mana ia berada. Permintaan pembacaan blok track tersebut dilakukan tanpa penggerakan mekanik. Direct Memory Access atau DMA. DMA memiliki fungsi membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan I/O device. Sehingga ketika pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan informasi sebagai berikut. Perintah penulisan atau pembacaan. Awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca. Alamat I/O atau device. Jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Setelah mengirimkan informasi itu ke DMA controller, pemroses dapat melanjutkan kerja lain. Pemroses mendelegasikan proses operasi I/O ke DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta ke atau dari memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal interupsi ke pemroses. Pemroses hanya dilibatkan pada awal dan akhir transfer data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan sepenuhnya oleh DMA, lepas dari pemroses dan hanya melakukan interupsi bila operasi telah selesai. Keuntungan DMA. Peningkatan kinerja proses atau I/O. Meminimalisirkan overhead pada waktu data ditransfer dari controller ke memori. Sektor berikut akan lewat di bawah head dan bit sampai ke controller. Controller sederhana tidak dapat melakukan I/O dalam waktu bersamaan. Maka dilakukan dengan cara interleaving atau skip block, memberi waktu untuk transfer data ke memori. Interleaving ini terjadi pada disk, bukan pada memori, seperti terlihat. Komponen manajemen input dan output. 1. Spooling. Melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. 2. Buffer. Buffer adalah menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. 3. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Perangkat I/O dapat dibedakan berdasarkan 1. Sifat aliran data. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi perangkat I/O dapat dibedakan berdasarkan 1. Sifat aliran data. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi A. Perangkat berorientasi blok atau block oriented device, menyimpan informasi dan menukarkan, menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai 1024 byte. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus
melewati blok-blok lain. Contohnya, disk, tape, CD-ROM, atau optical disk. B. Perangkat berorientasi karakter atau karakter oriented device. Mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Non-addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya, terminal, line printer, punch card, network interface, tinta kertas, dan mouse. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Saya masih belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.